Jajaran Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat sudah menangkap terduga pelaku pelecehan terhadap pasien yang dilakukan di salah satu klinik di Garut. Meski demikian, polisi belum menetapkan status tersangka pada dokter tersebut. Dokter terduga pelaku pelecehan seksual di sebuah klinik swasta di Garut, Jawa Barat sudah ditahan di Polres Garut, Saudara. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin mengungkapkan saat ini terduga pelaku belum bisa dihadirkan ke publik. Sementara itu korban yang sudah melapor ada 2, di mana pelapor ini datang langsung ke Polres. Mengamankan diduga pelaku dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Kalau korban saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. Ada kemungkinan itu sudah melapor nambah? Ya itu masih dalam pendalaman kami. Kita dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Untuk mengetahui seperti apa perkembangan terkini dari kasus Garut, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Hadi. Selamat petang Pak, bagaimana kronologi penangkapan terduga pelaku di Bandung? Selamat petang. Untuk pelaku ini diamankan ketika sudah viral dan kepolisian Resort Garut melakukan penyelidikan dan akan melakukan pengamanan kepada diduga pelaku ini. Saat itu pelaku berada di Jakarta. Oke. Nah Pak, dalam proses penangkapan itu apakah kemudian penyidik yang menemukan pelaku ini mendapati perlawanan begitu saat akan diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk diduga pelaku ini kooperatif. Oke, Pak, saya mau mengkonfirmasi kepada Anda, apakah benar terduga pelaku ini tidak terlihat berpraktik sejak beberapa hari lalu karena saat itu dalam rangka melaksanakan kegiatan ibadah? Karena seperti yang kita tahu begitu viral, ini tidak ditemukan begitu di tempat praktiknya. Sebetulnya temuan dari polisi ataupun dari penyidik seperti apa, Pak? Untuk hasil pemeriksaan dari Polres Garut, diduga pelaku ini sudah 3 bulan tidak melakukan praktek di Garut. Karena diduga pelaku ini domisilinya ada di Bandung dan di Jakarta. Oke, ini kasus tahun 2024 Pak, artinya sudah cukup lama dan informasinya juga sudah ada beberapa laporan yang masuk. Ini sekalian saya konfirmasi, apakah memang baru diusut ketika sudah viral atau memang sejak Juni 2024 itu belum ada laporan yang masuk Pak? Betul, diusut kasus ini kemarin ya, hari Senin malam itu kasus ini baru viral. Kemudian penyidik Polres Garut melakukan penyelidikan dan melakukan pengamanan terhadap pelaku dan juga pemeriksaan terhadap para saksi serta korban. Saat ini baru 2 korban. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya itu belum ada laporan. Oke, 2 pelapor yang kemudian sudah melakukan aduan kepada polisi, ini apakah termasuk yang kemarin muncul di video, Pak? Untuk 2 pelapor ini bukan yang ada di video. Untuk yang di video masih dilakukan pencarian dan kami himbau kepada seluruh atau yang menjadi korban untuk segera melaporkan ke Polres Garut karena rahasia akan kami jamin dan akan memberikan perlindungan dengan maksimal kepada para korban ini. Oke, prosesnya masih berjalan Pak, tapi satu pertanyaan publik tentu saja, hukuman apa yang mengancam terduga pelaku kalau memang betul ini hasilnya positif begitu ya, sudah melakukan tindak pelecehan seksual kepada pasiennya bahkan. Apa pasal yang disangkakan dan juga bisa mengancam pelaku sejauh ini Pak? Saat ini masih dilakukan pemeriksaan bersama dengan dari Majelis Disiplin Profesi dari Kementerian Kesehatan. Untuk kasus tersebut masih pemeriksaan dan
belum bisa kami sampaikan karena pemeriksaan saat ini masih berlangsung. Oke, baik. Pak, sebelum kita akhiri diskusi pada sore hari ini, kita lihat di media sosial banyak sekali kemudian yang melapor, mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari terduga pelaku. Nah, kemana mereka bisa memberikan laporan-laporan itu kepada polisi? Poskonya ada di mana saja, buka dari jam berapa sampai jam berapa, dan apa saja yang harus mereka bawa, Pak? Untuk Polres Garut sudah membuka posko pengaduan untuk kasus ini. Silakan kepada yang menjadi korban untuk segera melaporkan ke Polres Garut. Rahasia kami jamin, kami lindungi untuk para korban ini dengan maksimal. Dan kami juga membuka layanan melalui WA dengan nomor 081 113 404040. Kami menghimbau kepada seluruh korban agar segera melaporkan ke pihak Polres Garut. Oke, agar korban merasa nyaman dan juga aman. Tadi kan disampaikan bahwa keamanan korban ini dijamin, identitasnya tidak akan diungkap begitu ya kepada publik. Selain itu, apa jaminan yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini supaya korban ini mau datang dan juga melaporkan apa yang sudah terjadi pada dirinya, Pak? Apakah ada pendampingan khusus misalnya? Jaminan gimana? Ya, apakah ada pendampingan khusus untuk korban begitu, untuk pengamanannya supaya mereka tidak takut begitu ya pada saat melakukan proses pelaporan? Untuk proses pelaporan silakan, sudah sediakan ruangan khusus di unit PPA Satreskrim Polres Garut. Di situ tempatnya tertutup dan bisa dilakukan pendampingan. Untuk pemeriksaannya juga dilakukan oleh polisi wanita atau Polwan. Oke, baik, terima kasih Ibda Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Hadi. Kita harapkan kasus atau peristiwa serupa ini tidak terulang lagi dan kasus ini segera menemukan titik terangnya. Terima kasih Ibda Susilo Hadi.